Halo, nama aku Marzuki Ibrahim. Aku dari MIPA 4 dan kali ini aku akan memberitahu kalian semua tentang partikel sederhana vektor. Oke. Jadi, saat kalian mendengar kata vektor, apa yang terlintas di kepala kalian? Apakah ini? Hey. I'm applying for a new villain loan. Go by the name of Vector. It's a mathematical term, a quantity represented by an arrow with both direction and magnitude. Vector! That's me, because I'm committing crimes with both direction and magnitude. Oh, yeah! Check out my new weapon. Piranha gun! Oh, yes! Fires live piranhas. Ever seen one before? No, you haven't. I invented it. I'm doing a demonstration. Oh, ah! Goodness. So difficult sometimes to get the piranha back inside. Mr. Brew, Mr. Perkins. Atau ini? Oke, jika kedua itu tidak terlintas di kepala kalian, maka pasti yang terlintas di kepala kalian adalah vektor fisika. Oke, sebelum kita menggali vektor lebih dalam, kita harus mengenal dong apa sebenarnya vektor itu. Jadi, vektor adalah suatu besaran dalam fisika di mana dibagi menjadi dua, yaitu besaran skala dan juga besaran vektor. Atau secara teknis, secara sederhananya, vektor adalah sebuah nilai dan arah, atau nilai dan besaran dan arah. Oke, itu dia. Dan mungkin kalian akan bertanya, mengapa kita mempelajari vektor? Mengapa kita mempelajarinya? Ini tuh merupakan hal yang sangat-sangat rumit. Nah, justru sebenarnya vektor itu kita terapkan dalam banyak hal di kehidupan sehari-hari kita, seperti navigasi kapal selam, memanah, membuat perahu menyeberangi sungai. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Itu bukan kegiatan sehari-hari, itu merupakan kegiatan yang benar-benar rumit dan kompleks. Tapi juga tenang, ada beberapa hal yang lebih sederhana daripada semua itu, yaitu adalah bermain jungkit dan juga bermain layang-layang. Nah, itu adalah penerapan vektor dalam kehidupan sehari yang sangat-sangat sederhana. Dan mungkin kalian bertanya, mengapa dua hal itu bisa menjadi bentuk penerapan vektor? Nah, ini adalah penjelasannya. Oke, buat layang-layang. Mengapa salah satu penerapan vektor ada di layang-layang? Ini adalah penjelasannya. Saat kita bermain layang-layang, layang-layangnya kan terbang secara horizontal, miring. Layang itu bergerak secara miring, yang membuat kita sebagai pemain layang-layang bisa melihat layang-layang itu dengan jelas. Jika layang-layang itu sejajar dengan kita, maka kita tidak akan bisa melihat layang-layang itu dengan jelas, alias kita hanya melihat layang-layang itu di belakang kita. Dan juga karena vektor, layangan itu bisa terbang, ya, karena garis miring ini, layangan itu saat kita mainkan bisa terbang. Dan mungkin kan juga bertanya, bagaimana dengan jungkit? Nah, jungkit itu penerapannya juga sama. Saat kita bermain jungkit, ini ada satu orang dan ini ada satu orang, dan pastikan kita akan bergerak naik turun. Nah, jungkit itu pasti akan miring, dan harusnya secara logika jika kita berada di permukaan yang miring, itu akan membuat kita jatuh. Tapi tidak, karena vektor, saat kita bermain jungkit, kita tidak jatuh, melainkan hanya diam di tempat. Nah, aku harap dengan penjelasan singkat ini kalian akan mengerti sedikit tentang vektor. Dan maafkan saya jika saya tidak bisa menjelaskannya lebih lama lagi. Tapi ya, segini saja dari saya, dan mohon maaf jika saya agak sedikit gagu. Selamat tinggal, dan semoga malam kalian menyenangkan.